Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Santi Novia Rasati dalam kegiatan kali ini. Kita akan sedikit mengupas tentang salah satu aliran yang ada dalam linguistik umum, yaitu aliran glosematik. Baik, langsung saja kita akan menuju ke targetnya. Oke, namanya siapa Kak? Bila Ramahati Kak, Dari prodi apa? Tadris Bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita dengan mahasiswi dari prodi Bahasa Indonesia. Kita mau tanya-tanya sebentar, boleh nggak Kak? Boleh dong. Baik, kita akan sedikit bertanya tentang aliran-aliran glosematik yang ada di linguistik umum ya Kak? Oke. Bisa jelaskan? Bisa. Oke, kita akan mulai dari latar belakang dan tokoh utama. Aliran glosematik berkembang di Denmark dan dipelopori oleh Louis himself pada tahun 1899 sampai 1965. Himself dikenal sebagai penerus Ferdinand de Saussure sebagai seorang ahli linguistik yang memperkenalkan konsep signifian atau penanda dan signifi atau petanda. Himself mengembangkan ide-ide Saussure dengan pendekatan yang lebih sistematis dan logis. Oke. Apa aja sih Kak prinsip dasar dari aliran glosematik itu? Aliran glosematik itu prinsipnya ada 3. Menurut himself berpendapat bahwa bahasa adalah sistem yang terstruktur dan dapat dianalisis secara deduktif. Artinya teori bahasa harus logis dan sistematis. Teori harus mengikuti aturan logika dan dapat dipakai untuk memprediksi berbagai kemungkinan. Yang kedua, bersifat abstrak. Teori bahasa tidak harus bergantung pada pengalaman nyata, tetapi bisa diterapkan pada data empiris atau bahasa. Yang ketiga, bebas dari interpretasi. Bebas dari Interpretasi. Wait a minute. Who are you? Oke. Yang ketiga, bebas dari interpretasi subjektif. Teori hanya berfokus pada struktur dan hubungan antar elemen bahasa. Itu saja Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas materi yang telah dijabarkan. Dengan Kakak siapa? Dengan Dina, Prodi apa? Tadris Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan kasih pertanyaan buat kakaknya ya. Apa sih konsep utama dalam glosematik? Konsep utama dalam glosematik, himself membagi bahasa menjadi 2 aspek utama. Yang pertama dari segi ekspresi berkaitan dengan bentuk atau medium penyampaian, misalnya lisan atau tulisan. Dan yang kedua yaitu dari segi isi berkaitan dengan makna atau pesan yang ingin disampaikan. Setiap segi ini memiliki 2 elemen. Yang pertama yaitu forma, struktur atau pola yang mengatur ekspresi dan isi. Dan yang kedua yaitu substansi, materi atau isi konkret dari ekspresi dan isi tersebut. Terdapat 4 kategori: forma ekspresi, struktur dari cara penyampaian, misalnya tata bahasa dalam kalimat; substansi ekspresi, bentuk fisik seperti suara atau tulisan; dan kemudian ada forma isi yang merupakan struktur logis dari makna, misalnya konsep dalam sebuah pikiran. Yang terakhir yaitu substansi isi, makna konkret atau isi pesan. Apa yang Anda ketahui tentang glosem sebagai unit dasar ya Kak? Glosem sebagai unit dasar yaitu himself memperkenalkan konsep glosem sebagai unit dasar bahasa yang mirip dengan morfem dalam teori Bloomfield. Glosem adalah hasil dari analisis yang mendetail dan bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen terkecil dalam bahasa. Baik, sangat ringkas dan jelas. Terima kasih ya Kak. Bersama dengan Kak siapa? Kak Mia Fatmanasih. Dari prodi. Tadris Bahasa Indonesia, Kak. Baik, saya di sini ingin bertanya ciri-ciri tentang teori glosematik yang kakak ketahui itu apa?
Jadi ya Kak, yang saya ketahui tentang ciri-ciri teori glosematik yaitu ada 3 Kak kalau nggak salah. Jadi tuh agar teori bahasa Hemself dapat diterapkan secara ilmiah, teori tersebut tuh harus memenuhi beberapa syarat Kak. Salah satunya yaitu konsistensi, yaitu tidak boleh ada kontradiksi dalam teori. Terus yang kedua yaitu keseluruhan, yaitu semua elemen bahasa harus dapat dijelaskan. Terus yang terakhir yaitu kesederhanaan. Jadi teori harus mudah dipahami dan diterapkan. Tokoh Hemself itu kan mengakui adanya 2 jenis hubungan bahasa ya Kak. Apa sih diantaranya Kak? Yaitu ada hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik Kak. Nah kalau hubungan sintakmatik itu adalah hubungan antar elemen dalam satu rangkaian atau kalimat. Misalnya hubungan antara kata dalam sebuah kalimat. Terus kalau hubungan paradigmatik itu hubungan antara elemen yang saling menggantikan Kak. Misalnya itu kayak sinonim dalam bahasa gitu Kak. Baik, terima kasih ya Kak. Arista. Dari prodi apa Kak? Statistik Bahasa Indonesia. Baik, saya ingin bertanya sesuatu tentang tujuan glosematik yang Kakak ketahui itu apa? Menurut Hemself, tujuan utama glosematik adalah menciptakan teori bahasa. Yang pertama ada universal, maksudnya bisa diterapkan pada semua bahasa. Yang kedua ada ilmiah, menggunakan metode analisis yang ketat dan objektif. Dan yang ketiga ada sistematis, mampu menjelaskan semua aspek bahasa dengan konsisten. Apa sih Kak relevansi dan kritik dalam aliran glosematik tersebut? Meskipun konsep glosematik cukup revolusioner, pendekatan Hemself dianggap terlalu abstrak dan sulit diterapkan secara langsung pada analisis bahasa sehari-hari. Namun, kontribusinya dalam memperkenalkan pendekatan struktural dan deduktif dalam linguistik sangat berpengaruh, terutama dalam perkembangan linguistik, struktural, dan semiotika. Oke, terima kasih ya Kak atas materi yang telah dipaparkan. Oke, setelah sedikit bertanya-tanya tentang aliran glosematik, bisa kita simpulkan glosematik adalah pendekatan analisis bahasa yang menekankan pentingnya struktur dan hubungan dalam bahasa. Dengan membagi bahasa menjadi segi ekspresi dan isi, serta mengidentifikasi forma dan substansi, Hemself menawarkan cara yang sistematis dan logis untuk memahami bahasa sebagai sistem yang terorganisir. Baik, sekian materi pada hari ini. Terima kasih.